Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa huwal yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya ayyuhal jama'atil jumu'ah rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum jami'an bitaqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan 'azima. Saudara, bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang lelaki yang sudah berakal, yang sudah balik, maka wajib baginya untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Seseorang yang diberikan kesehatan, namun dengan kesehatan tidak mampu membawa dirinya untuk takwa kepada Allah, maka sia-sialah kesehatan yang ada pada dirinya. Seseorang yang diberikan harta begitu banyak, namun dengan hartanya tidak mampu dia berjuang di jalan Allah, tidak mampu meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah, maka tiada arti harta yang dimilikinya. Seseorang yang memiliki anak yang banyak, namun di antara anaknya tidak ada yang mau bertakwa kepada Allah dan tidak mendorong dirinya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nerakalah tempatnya. Saudara sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lau anna awwalukum wa akhirakum, sekiranya yang pertama dan terakhir di antara kalian, insakum wa jinnakum, manusia yang pertama sampai akhir, jin yang pertama sampai akhir diciptakan oleh Allah, kanu ala atqa qalbi, semuanya memiliki ketakwaan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu semua terjadi, sekiranya manusia jin-jinnya semua bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'an, itu tak menambahkan kekuasaanku walaupun sedikit. Sebaliknya, lau anna awalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum, keseluruhan manusia, keseluruhan jin dari awal sampai akhir kiamat, seluruhnya kanu ala afjari qalb, seluruhnya durhaka kepada Allah. Tak ada satupun yang taat, tak ada satupun yang taat kepada Allah, semuanya durhaka, dan kedurhakaannya memiliki level yang sangat tinggi. Begitupun mana qasadzalika fi mulki syai'an, kata Allah, itu tak mengurangi kekuasaanku walau sedikit. Artinya apa? Kita manusia tidak ada apa-apanya. Kita manusia tidak dapat merubah kekuasaan Allah. Lantas apa yang bisa kita
hadiahkan apa yang bisa kita tunjukkan bukti kita seorang hamba kepada Tuhannya. Maka khatib berwasiat pada siang hari ini, ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa takwa itu. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat ke-96, walau anna ahlul qura amanu wattaqau, sekiranya seluruh penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu desa, amanu, seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, memiliki amal sehingga lahir ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pada dasarnya kadang ada orang yang beriman, mengakui Allah, Rasulnya, kitab-kitab, malaikat, ya hari akhir, namun tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka amanu wattaqau, dua kalimat yang wajib disandingkan. Mengaku beriman kepada Allah, tunjukkan dengan ketakwaan kepada Allah. Sekiranya makhluk manusia yang ada di suatu negeri, ada di suatu kampung, seluruhnya bertakwa, beriman kepada Allah, la fatahna alaihim, kami akan bukakan, kami pasti akan bukakan atas mereka barakatin, seluruh keberkahan-keberkahan yang ada, minas sama, daripada yang di langit, wal ard, daripada yang ada di bumi. Janji Allah, kalau kuncinya iman dan takwa seluruh kampung ini, maka Allah bukakan segala rahmat dan hidayatnya. Tapi sebaliknya, walakin kadzabu, tapi manusia sebaliknya berdusta, berbohong, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami cabut, bukan kami kasih keberkahan, malah ada keberkahan yang tersisa. Kami cabut keberkahan itu sehingga tidak ada tersisa keberkahan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, khatib ingin mengajak kepada saudara-saudara, bapak-bapak semuanya, marilah kita tunjukkan bukti takwa iman kita kepada Allah. Yang pertama, dengan cara peduli kepada anak yatim. Ini jalan yang paling ampuh, jalan yang paling sempurna. Ketika ini kita lakukan, maka seluruh keberkahan akan terbuka. Bahkan banyak pahala-pahala bonus yang akan didapat oleh orang-orang yang peduli kepada anak-anak yatim. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, ara'aitalladzi yukadzibu biddin, ya Muhammad, tidakkah kau perhatikan, tidakkah kau melihat mereka orang-orang yang mendustakan agama? Allah kasih gelar di dalam Al-Quran, gelar pendusta agama. Apakah kita salah satu di antara itu? Apakah kita termasuk yang dikatakan Allah sebagai pendusta agama? Yang pertama, ciri daripada pendusta agama adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau memberi makanan kepada orang miskin. Tetapi yang paling penting adalah alladzina hum yura'un, mereka yang berbangga-bangga, mereka yang menunjukkan, bermegah-megahan, yang pamer, yang ria akan segalanya, tetapi tidak peduli kepada orang lain. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, fadzalikal yad'ul yatim. Inilah yang paling penting. Fadzalikal yad'ul yatim. Seluruh tafsir menjelaskan bahwa yad'u bukan hanya menyiksa, tetapi tidak peduli dengan situasi kondisi anak yatim, termaksud adalah pendusta di dalam agama. Kita memang tidak colek dia, kita tidak pukul dia, kita tidak suruh dia, tapi
kalau kita biarkan nasib anak yatim yang ada di kampung kita. Itulah gelar yang cocok bagi orang seperti itu, pendusta di dalam agama. Maka apakah kita selama ini sudah peduli kepada anak yatim atau tidak peduli sama sekali? Mari kita lepaskan diri kita dari gelar yang diberikan Allah. Mari pedulikan anak yatim. Bagaimana pahala yang akan didapat oleh orang-orang yang peduli kepada anak yatim? Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, ana wa kafilul yatim. Aku, kata Rasulullah, bersama orang-orang yang peduli kepada anak yatim, orang yang memperhatikan anak yatim, orang yang memberi makan anak yatim, orang yang peduli akan pendidikan anak yatim. Fil jannah, di dalam surga kelak Rasulullah bersamanya. Hakada, seperti ini. Wa asyara bisababati wal wusta, Rasulullah isyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Fafarraja bainahuma syai', lalu Rasulullah jarangkan hanya sedikit di antara dua jari tersebut. Begitulah rapatnya seseorang yang peduli kepada anak yatim, yang peduli akan makan anak yatim, minum anak yatim, pendidikan anak yatim. Rasulullah menjamin bahwa orang seperti itu akan bersama Rasulullah di dalam surga dengan keadaan yang begitu sangat dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak muak-muak khatib berwasiat, ittaqullah, takwa kepada Allah dengan cara memperdulikan kondisi anak yatim. Begitulah sekiranya pahala yang akan kita dapat. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda di dalam Sunan At-Tirmidzi, man qabada, siapa orang yang memegang, yang mencolek, yang menyentuh, bahasa kita menyayangi, siapa yang memegang hal apapun yang ada pada diri anak yatim, hal pendidikan, hal makan dan minumnya, adkhalahul jannata battah, Allah akan masukkan seseorang itu ke dalam surga secara langsung. Langsung Allah masukkan seseorang itu ke dalam surga. Maka ini kesempatan besar untuk kita, untuk jika kita bercita-cita ingin masuk surga bersama Rasulullah, cukup menyantuni anak yatim dengan amal jalan tersebut. Tetapi ingat akan dosa-dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Dosa yang tidak bisa diampunkan oleh Allah, kesyirikan, akan menggugurkan segalanya. Maka jauhilah diri daripada dosa-dosa besar. Saudara sidang berjamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pada Jumat kali ini adalah, jika kita berkeinginan negeri kita, kampung kita diberkahi oleh Allah dan seluruh penduduknya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, khatib akan memberikan satu solusi. Khatib akan memberikan satu cara agar kita semuanya terlibat, agar kita semuanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jika ada mungkin yang terbenak di hati pikiran kita, yang tercantum di dalam dada kita, mungkin kita berkeinginan selama ini ingin memperhatikan anak yatim, ingin menyantuni anak yatim, tapi apalah daya, rezeki kurang. Kita kumpulkan mungkin 20-30 orang anak yatim yang ada di desa kita, tapi dengan kondisi ekonomi mungkin tidak bisa, tidak cukup untuk menyantuni, tidak cukup duit kita. Maka solusinya adalah sama-sama bekerja. Maka ini harus dilakukan oleh orang-orang yang berkeinginan, yang punya tekad kuat. Jika kau adalah seorang tokoh masyarakat, jika kau adalah seorang tokoh agama yang ada di desa ini, jika kau adalah seorang pemuka, suaramu didengar, kata-katamu dipercayai orang, maka kau buatlah gerakan untuk mengumpulkan satu ayah 1.000 rupiah per harinya untuk anak yatim. Insya Allah
dengan jalan ini semua merasa ringan, tidak terbebani, semoga dan semuanya berkah dunia akhirat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ada pemuda-pemuda yang bangkit untuk bersatu menyantuni anak yatim, untuk berkeliling, berkumpul, mengumpulkan duit uang 1.000 rupiah per hari setiap ayah-ayah yang ada di kampung untuk diserahkan kepada anak yatim supaya mereka pendidikan, makan dan hidupnya terpenuhi oleh kita. Maka terbukalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal as, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang memiliki keimanan, wa amilus shalihat, dan beramal soleh dengan iman tersebut, wa tawassau bil haq, lalu kemudian menasihati, menegur saudaranya dalam kebenaran, wa tawassau bis sabr, dan menasihati, menegur saudaranya dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa sallama radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih wa ba'd. Faya ayyuhal jama'atil jumu'ah rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atih. Ittaqullah ittaqullah kama qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa amarana Allah bis salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda anhum an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurukum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.